Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Saharani dengan NPM 221302336. Saya berasal dari kelas 3B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran dengan materi teori asam basa Bronsted-Lowry dan teori asam basa Lewis. Adapun kompetensi dasar, indikator pengetahuan, dan indikator keterampilan pada materi kali ini yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika sehat. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dani. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan pada minggu lalu? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu, kalian bisa duduk dengan kelompok yang telah Ibu bagikan pada minggu lalu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Teori asam basa menurut Arrhenius, Bu. Lalu, adakah yang masih ingat mengenai definisi dari teori asam basa menurut Arrhenius? Kami, Bu, kelompok 3. Jadi, asam menurut Arrhenius adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air dan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air, Bu. Iya, benar. Jawaban yang bagus kelompok 3. Selanjutnya, coba sekarang kalian perhatikan persamaan reaksi yang terdapat pada masing-masing LKPD kalian. Adakah yang bisa menjawab dari persamaan reaksi tersebut, manakah yang merupakan senyawa bersifat asam dan senyawa yang bersifat basa? Kami kelompok 1, Bu. Berdasarkan data kemarin, HCl merupakan senyawa asam dan NH3 senyawa basa, Bu. Betul sekali kelompok 1. Lalu berdasarkan jawaban dari kelompok 1, apakah ada ion H+ dan OH- yang ditampilkan pada persamaan reaksi tersebut? Tidak ada, Bu. Nah, inilah merupakan salah satu kelemahan dari teori asam basa menurut Arrhenius. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan kelemahan dari teori asam basa menurut Arrhenius sekaligus menjawab pertanyaan pada nomor 1 dalam LKPD? Kami, Bu, kelompok 2, teori Arrhenius tidak mengenal senyawa lain sebagai basa kecuali yang menghasilkan ion OH- dan teori Arrhenius tidak mengenal senyawa lain sebagai asam kecuali yang menghasilkan ion H+. Ya, benar. Lalu, adakah yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Pada teori asam basa Arrhenius hanya terbatas pada pelarut air. Teori ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain, misalnya ketidakmampuannya untuk menjelaskan sifat larutan asam basa pada pelarut benzena. Baik, jawaban yang bagus. Jadi, salah satu contoh kelemahan teori asam basa Arrhenius adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan sifat asam basa jika pelarutnya bukan air, misalnya pada pelarut benzena. Untuk itu, hadirlah teori baru yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Baik, sampai di sini, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa yang dimaksud asam basa menurut teori Bronsted-Lowry, Bu? Pertanyaan yang bagus, Dini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan kembali reaksi di atas.
Apa yang terjadi sebelum dan sesudah bereaksi dari reaksi tersebut? Dari reaksi tersebut, yang saya lihat bahwa HCl memberikan protonnya atau ion H+ ke NH3, Bu. Ya, benar. Dari reaksi tersebut terjadi serah terima proton, yang dimana dari serah terima tersebut kita bisa menentukan zat mana yang merupakan asam dan basa. Kita tahu bahwa HCl tadi bersifat asam dan pada reaksi tersebut HCl berubah menjadi Cl-, yang berarti HCl kehilangan atau melepaskan ion H+ dan diberikan kepada NH3. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah ada yang bisa menyimpulkan pengertian asam menurut teori Bronsted-Lowry? Kami Bu, kelompok 3. Asam adalah suatu zat yang mendonorkan atau memberikan proton, Bu. Jawaban yang bagus kelompok 3. Baik, sekarang beralih ke basa. Apakah ada yang bisa menjelaskan NH3 sebagai basa Bronsted-Lowry pada persamaan reaksi tersebut? Pada reaksi tersebut, NH3 bersifat basa. NH3 pada saat sesudah reaksi berubah menjadi NH4+, yang berarti NH3 mendapat tambahan proton atau menerima proton dari HCl berupa H+. Untuk itu, pengertian basa menurut Bronsted-Lowry adalah spesies yang menerima proton, Bu. Jawaban yang bagus sekali, Aldi. Adakah yang bisa menyimpulkan kembali apa itu asam dan basa menurut Bronsted-Lowry sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 pada LKPD? Kami Bu, kelompok 2. Asam adalah suatu zat yang mendonorkan atau memberikan proton. Sedangkan basa adalah suatu zat yang menerima atau sebagai aseptor proton. Ya, benar. Jawaban yang bagus kelompok 2. Baiklah, selanjutnya, coba kalian perhatikan persamaan reaksi tersebut. Dapat dilihat pada reaksi di atas bahwa terdapat reaksi antara HCl dengan H2O. Berdasarkan pernyataan Bronsted-Lowry, apakah kalian tahu dalam reaksi tersebut bertindak sebagai spesies apakah H3O+? Berdasarkan reaksi tersebut, H3O+ bertindak sebagai asam, Bu, karena jika H3O+ melepaskan H+, akan menjadi H2O, maka H3O+ bertindak sebagai donor proton atau asam, Bu. Ya, benar ya. Lalu, bagaimana dengan Cl-, bertindak sebagai spesies apakah Cl-? Pada Cl bertindak sebagai basa, Bu, karena ketika Cl- menerima H+, akan bertindak sebagai spesies basa, Bu. Baik, jadi benar ya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan teman-teman kalian tadi, dalam hal ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Apakah ada yang bisa mengidentifikasi pasangan asam basa konjugasinya? Kelompok 1, jadi untuk pasangan asam basa konjugasinya adalah sebagai berikut, Bu. Baik, jawaban yang bagus kelompok 1. Selanjutnya, adakah yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4 dalam LKPD kalian mengenai asam basa konjugasi? Kami Bu, kelompok 1 ingin menjawab reaksi yang bagian A, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Untuk reaksi yang A, yang manakah yang bertindak sebagai asam dan yang manakah yang bertindak sebagai basa? Pada reaksi yang A dapat dilihat bahwa reaksi di sebelah kiri yang bertindak sebagai asam adalah HCN dan yang bertindak sebagai basa adalah H2O. Sedangkan pada reaksi sebelah kanan produk yang bertindak sebagai asam adalah H3O positif dan yang bertindak sebagai basa adalah CN, Bu. Baik, betul sekali. Lalu, manakah yang bertindak sebagai pasangan asam basa konjugasinya? Pada reaksi ke kanan, asam konjugasinya adalah H3O+, dan basa konjugasinya adalah CN. Sedangkan pada reaksi ke kiri, pasangan asam konjugasinya adalah HCN, dan pasangan basa konjugasinya adalah H2O, Bu. Sekali. Lalu, pada persamaan reaksi yang B, manakah yang bertindak sebagai asam dan manakah yang bertindak sebagai basa? Adakah yang ingin menjawab? Kami Bu, kelompok 2.
Pada reaksi di sebelah kiri yang bertindak sebagai asam adalah H2O dan yang bertindak sebagai basa adalah H2PO4-. Sedangkan pada reaksi di sebelah kanan yang bertindak sebagai asam adalah H3PO4 dan yang bertindak sebagai basa adalah OH. Ya, benar sekali. Lalu manakah yang bertindak sebagai pasangan asam basa konjugasinya? Pada reaksi tersebut yang di sebelah kanan asam konjugasinya adalah H3PO4 dan basa konjugasinya adalah OH-. Sedangkan pada reaksi di sebelah kiri pasangan asam konjugasinya adalah H2O dan pasangan basa konjugasinya adalah H2PO4-, Bu. Baik, jawaban yang bagus kelompok 2. Selanjutnya sampai di sini, apakah ada pertanyaan mengenai kedua persamaan reaksi tersebut? Saya ingin bertanya, Bu, mengapa pada reaksi yang A, H2O bertindak sebagai basa, sedangkan pada reaksi yang B, H2O bertindak sebagai asam, Bu? Pertanyaan yang bagus, Dini. Coba kalian perhatikan kembali pada reaksi A, H2O bertindak sebagai basa, kemudian pada reaksi B, H2O bertindak sebagai asam. Maka dalam hal ini, H2O dapat bertindak sebagai asam dan dapat bertindak sebagai basa, tergantung direaksikannya dengan apa. Maka dari itu, jika spesi dapat bertindak sebagai asam atau juga basa, spesi tersebut bersifat amfoter. Maka di sini H2O memiliki sifat amfoter yang dapat bersifat asam dan basa. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jika sudah jelas, adakah yang bisa menyimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan nomor 5 pada LKPD kalian mengenai bagaimana teori asam basa Bronsted-Lowry dapat menjelaskan asam basa Arrhenius? Saya, Bu. Jadi, teori asam basa Bronsted-Lowry tidaklah bertentangan dengan teori asam basa Arrhenius. Justru, teori asam basa Bronsted-Lowry lebih melengkapi kekurangan teori asam basa Arrhenius, yang dimana pada saat itu terdapat sebuah fakta kalau terdapat pelarut selain air, misalnya benzena, sehingga Bronsted-Lowry memberikan pendapat bahwa reaksi asam basa tanpa pelarut air bisa dilakukan dengan adanya serah terima proton, Bu. Ya, benar. Jawaban yang bagus, Putri. Lalu, adakah yang ingin menambahkan dari jawaban Putri? Kami, Bu, kelompok 3, bahwa di dalam persamaan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry, suatu asam dan basa masing-masing mempunyai pasangan, yang dimana pasangan asam disebut basa konjugasi, dan pasangan basa disebut asam konjugasi. Lalu, jika di dalam suatu reaksi terdapat spesi yang dapat bertindak sebagai asam atau basa, maka spesi tersebut bersifat amfoter. Wah, jawaban yang bagus. Jadi benar ya tentang apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Berdasarkan reaksi tersebut, manakah yang merupakan asam dan basa berdasarkan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry? Tidak tahu, Bu. Kalau reaksi seperti itu, bagaimana ya, Bu, cara kita mengidentifikasi asam basa dari reaksi tersebut, Bu? Nah, inilah keterbatasan yang dimiliki oleh teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Selanjutnya, apakah kalian bisa mengidentifikasikan kelemahan dari teori asam basa menurut Bronsted-Lowry berdasarkan persamaan reaksi tersebut? Saya ingin mencoba menjawab, Bu, bahwa berdasarkan reaksi tersebut, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ini tidak bisa menjelaskan jika tidak melibatkan serah terima proton. Apakah benar begitu, Bu? Benar sekali, Putri. Lalu dengan adanya kelemahan tersebut, muncullah teori baru yaitu teori asam basa Lewis. Teori ini dapat menentukan spesi yang bertindak sebagai asam dan basa tanpa melibatkan serah terima proton. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya, bagaimana ya, Bu, caranya menentukan asam dan basa berdasarkan teori asam dan basa Lewis, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus, Dini. Sebelum membahas mengenai teori asam basa Lewis, apakah ada yang bisa menggambarkan struktur Lewis berdasarkan senyawa pada reaksi tersebut? Saya, Bu. Baik, terima kasih, Dini. Dari struktur tersebut, kita bisa mengetahui spesi mana yang bertindak sebagai asam dan spesi mana yang bertindak sebagai basa, yaitu dengan cara melihat spesi mana yang memberikan pasangan elektron bebas dan spesi mana yang menerima pasangan elektron bebasnya. Pada struktur Lewis tersebut, apakah ada yang bisa mengidentifikasi spesi mana yang memberikan pasangan elektron bebas dan spesi mana yang menerima pasangan elektron bebasnya?
Kami Bu dari kelompok 3. NH3 memberikan pasangan elektron bebas kepada BF3, sedangkan BF3 menerima pasangan elektron bebas dari NH3, sehingga terbentuk NH3 BF3. Maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya serah terima pasangan elektron bebas, Bu. Ya, benar sekali kelompok 3. Lalu, berdasarkan reaksi dan struktur Lewis tersebut, adakah yang bisa mendefinisikan bagaimanakah teori asam basa menurut Lewis? Kami Bu kelompok 1, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari spesies lain, atau asam adalah akseptor PeB. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron bebas atau PeB kepada spesies lain, atau basa adalah donor PeB. Jawaban yang bagus kelompok 1. Baiklah, sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika sudah cukup jelas, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan bagaimana kelebihan dari teori asam basa menurut Lewis? Kami Bu, kelompok 2. Dengan adanya teori asam basa Lewis dan reaksi-reaksi asam basa yang tidak melibatkan serah terima proton atau H positif dalam teori ini dapat dijelaskan. Selain itu, teori asam basa Lewis juga dapat menjelaskan semua reaksi asam basa, baik yang terjadi dalam pelarut air, pelarut non-air, ataupun tanpa pelarut, dan dalam teori asam basa Lewis terjadi ikatan kovalen koordinasi. Baik, benar sekali kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, Ibu rasa cukup mengenai pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dan teori asam basa Lewis. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.